Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha atau jenis-jenis pekerjaan. Sudah siap? Ayo silakan buka bukunya di tema 5B Udara Bersih Bagi Kesehatan, halaman 32. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, agar kalian mengetahui jenis-jenis usaha di bidang pertanian, mengetahui jenis usaha di bidang industri, mengetahui jenis usaha di bidang perdagangan, mengetahui jenis usaha di bidang jasa, mengetahui jenis usaha di bidang pertambangan, dan mengetahui jenis usaha di bidang pariwisata. Ada berbagai jenis usaha yang terdapat di sekeliling kita. Jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang ia miliki. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang berdagang dengan membuka warung di rumah, ada yang berbakat melukis kemudian menjualnya lewat toko lukisan, ada juga yang membuat barang kerajinan di rumah, ada juga yang bekerja menjadi dokter, guru, polisi, atau ada juga yang menjadi pemandu wisata atau tour guide. Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat ini sangatlah beragam dan dikelompokkan menjadi berbagai macam bidang usaha. Ada apa saja? Ayo kita lihat satu persatu, check it out. Pertama, usaha di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian itu meliputi bertani, berkebun, berternak, dan perikanan. Macam-macamnya tadi pertama ada pertanian. Pertanian adalah suatu kegiatan bercocok tanam di lahan yang basah. Contohnya seperti menanam padi. Pada umumnya, orang yang bekerja di sektor pertanian adalah petani yang menggarap tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain. Lalu ada perkebunan. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Atau kalau dilakukan oleh pemerintah digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan misalnya ada perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, tembakau, ada perkebunan teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lalu ada peternakan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Untuk diambil dagingnya, susunya, atau telurnya. Usaha peternakan dibedakan menjadi beternak hewan besar seperti sapi, kuda, kerbau. Peternakan hewan kecil seperti kambing dan domba. Dan unggas seperti ayam, itik, bebek, burung, dan angsa. Dan yang terakhir adalah perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat, yaitu budidayanya bisa di waduk, sungai, tambak, kolam. Ikan-ikannya yaitu ikan air tawar seperti ikan mas dan ikan nila. Lalu ada perikanan di laut. Jenis ikan yang diusahakan adalah seperti udang, lobster, ikan kakap, bawal laut, tuna, kerang, dan hewan-hewan laut lainnya. Semua usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan akan pangan. Mereka yang melakukan pekerjaan ini nanti akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka juga. Lalu, usaha di bidang perindustrian. Industri adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan-bahan mentahnya dapat diperoleh dari sumber daya alam. Ada dua macam industri, yaitu industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan tangan.
Misalnya membuat anyaman atau kerajinan, membuat industri kue, membuat makanan ringan seperti keripik, atau usaha-usaha kecil yang bisa dilakukan di rumah. Kalau industri besar dilakukan oleh pabrik-pabrik besar, karyawannya banyak, dan peralatannya lebih modern. Contohnya seperti pabrik elektronik, pabrik makanan, pabrik mobil atau motor, atau pabrik tekstil yang membuat benang menjadi kain atau bahan lalu dibuat menjadi baju. Kemudian ada usaha di bidang perdagangan. Coba ibu mau tanya, apakah kalian pernah beli makanan dari pedagang keliling yang lewat dari depan rumah? Nah, mereka itu adalah salah satu contoh usaha di bidang perdagangan. Perdagangan adalah usaha dalam jual beli barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perdagangan juga dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang kecil dan pedagang besar. Kalau pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Nah, pedagang kecil ini memperoleh barang-barangnya dari pedagang besar yang disebut grosir. Pedagang kecil biasanya membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima atau pedagang yang suka ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau pedagang besar menjual barang dalam jumlah yang banyak. Pedagang besar ini melayani pedagang-pedagang kecil. Barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya langsung diperoleh dari pabrik. Pedagang besar biasanya disebut grosir atau agen. Mereka biasanya mempunyai gudang yang besar yang dibutuhkan oleh pedagang besar untuk menyimpan barang-barangnya yang banyak. Nah, ini ada kuis. Ada 5 soal di sini. Silakan kalian tulis di buku tulis beserta soalnya ya. Kalau sudah selesai, silakan kirim ke GCR. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Siapa di sini setiap harinya rumahnya kedatangan tukang paket? Memberikan satu layanan yang dibutuhkan oleh orang lain disebut jasa. Seperti tukang paket ini misalnya, dia mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Nah, dia menggunakan jasanya untuk mengantarkan barang. Contoh lainnya, misalnya ada guru, dosen, dan dokter. Mereka tidak menjual barang, tapi mereka menjual jasa mereka. Guru dan dosen menjual jasanya yaitu mengajar. Kalau dokter, yaitu memeriksa pasien yang sedang sakit. Ada polisi, tentara, supir, kemudian ada tukang jahit, tukang pangkas rambut, penyewaan mobil, gojek, atau antar paket. Semua pekerjaan ini tidak menjual barang, tetapi menjual jasa yang kita butuhkan. Lalu yang kelima ada usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya tambang minyak bumi, batu bara, gas alam, dan emas, itu banyak dilakukan oleh pemerintah. Terutama minyak bumi, batu bara, dan gas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harus dikelola oleh pemerintah. Minyak bumi itu untuk bahan bakar kendaraan kita. Batu bara itu masih menjadi pembangkit tenaga listrik kita. Gas alam itu untuk pabrik-pabrik dan untuk kita memasak, yaitu gas LPG. Dan emas ini adalah tambang berharga dan bisa sebagai aset negara. Lalu ada tambang belerang, permata, pasir, batu. Yang ini banyak dilakukan perorangan atau swasta. Dan semua pertambangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan negeri, baik di dalam negeri maupun kita ekspor ke luar negeri. Nah, ini contohnya tambang batu bara. Ini tambang minyak bumi di lepas pantai atau di tengah laut. Lalu ini tambang pasir. Pasir untuk apa?
Salah satunya adalah untuk membangun rumah. Dan ini adalah tambang emas. Yang terakhir atau yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Indonesia dikenal memiliki alam yang indah. Alam yang indah ini bisa dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Oke, sekarang contoh-contoh usaha di bidang pariwisata seperti pemandu wisata atau tour guide, menjual souvenir atau membuka toko souvenir. Biasanya para wisatawan ketika mengunjungi suatu tempat akan mencari toko souvenir untuk oleh-oleh. Membuka penginapan atau hotel, penyewaan alat transportasi, dan membuka tempat makan atau restoran. Dan dengan dibukanya toko souvenir, hotel, dan restoran, ini membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya nanti ada yang bekerja sebagai penjaga toko, kalau di hotel nanti ada yang bekerja sebagai pelayan hotel. Di restoran juga ada pelayannya, ada kokinya yang membuat makanan. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis usaha atau jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Tadi ada di bidang pertanian. Di pertanian itu ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lalu ada di bidang industri, ada industri rumah tangga dan industri besar. Ada di bidang perdagangan, yaitu pedagang kecil dan pedagang besar. Ada di bidang jasa, pertambangan, dan pariwisata. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita cepat bertemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.